لا إله إلا الله محمد رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat yang mengaku sebagai muslim tidak luput dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, karena tujuan dari penciptaan Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, berbakti, mengabdi dan menyembah kepadaku. Di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta kita mengabdi dengan kemauan kita sendiri, tetapi harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42 tentang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, sebutlah Allah dengan sebutan sebanyak-banyaknya, artinya tanpa batas. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Ini perintah Allah. Kalimat fi'il amr, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ingatlah Allah. Kenapa Allah mengatakan uzkurullah zikran katsira? Karena banyak sebagian manusia menyebut-nyebut leluhurnya, menyebut-nyebut apa yang dia miliki, menyebut-nyebut namanya. Bahkan di mana-mana kita lihat, apalagi kalau sedang kampanye, ingin merebutkan suatu kedudukan, namanya harus disebut, bahkan salah sebut pun dia marah-marah. Dan ini merupakan penanding daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai sebutan kita kepada makhluk mengalahkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Pada waktu pagi dan petang kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada hari ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan zikir. Apalagi majelis zikir yang kita adakan seperti ini adalah sebaik-baiknya tempat di mana tempat itu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Para sahabat berkata, siapa ya al-mufarridun wahai Rasulullah, yaitu orang yang banyak menyebut nama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan zikir ini salah satunya adalah membuat hidup kita menjadi tenang. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 disebutkan, innalladzina amanu wa yatma'innul qulubuhu bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang hatinya tenang hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatinya, jiwanya akan menjadi tenang. Maka dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah, insya Allah
Keutamannya yang adalah membuat hidup kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Kalau kita merasa tidak tenang dalam hidup kita, kemudian berzikir pun malah tidak menambah ketenangan kita, berarti ada salah di dalam diri kita. Ini yang harus kita koreksi. Karena zikir yang menyebabkan ketenangan di dalam jiwa kita punya syarat dan ketentuan. Apa itu syarat dan ketentuannya? Kita lihat dulu kewajiban utama dan pertama kita terhadap Allah. Apa itu? Dan ini akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab, yang akan ditanyakan adalah tentang sholat kita. Berarti kita harus memperbaiki sholat kita. Karena kebanyakan manusia, kita sebagai orang Islam, sholat hanya sekedarnya saja. Sholat hanya ikut-ikutan saja. Maka kita sebagai seorang muslim, terhadap hukum Allah dan terhadap ibadah yang kita lakukan ada 3 golongan, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-muqallid. Al-muqallid ini hanya meniru seperti burung beo kalau binatang. Seperti binatang-binatang yang lainnya, ngelihat orang sholat, oh seperti itu ya cara sholat, akhirnya dia cuma ikut-ikutan. Ya, kalau anak-anak misalkan TK atau SD tidak jadi masalah, dia muqallid, hanya ikut-ikutan. Sampai bahkan gerakan yang mana yang benar yang salah dia pun tidak tahu, yang penting ikut. Nah, inilah muqallid. Kalau kedudukan kita seperti itu, ya, maka nilai sholat kita hanya setingkat SD dan anak-anak TK. Dan yang kedua adalah muttabi. Muttabi ini adalah orang yang melaksanakan sholat tapi tahu, ya, sumbernya, tahu perintahnya, tahu dalilnya dan sebagainya. Minimal dia mendengar tausiah seperti ini. Kebanyakan orang-orang yang kita dapatkan, dia sholat di masjid, tetapi ketika ada tausiah atau bahasa Palembang itu cawisan dan sebagainya, dia sangat tidak mau dan akhirnya dia pulang karena tidak mau mendengarkan ocehan-ocehan para ustadz-ustadz. Karena dia tidak mau menambah ilmunya, akhirnya apa? Sholatnya tidak mempunyai peningkatan secara kualitasnya. Bahkan kuantitasnya pun, ya, ketika imannya menurun, sholat pun ditinggalkan. Nah, orang yang kedua ini semoga kita mendapatkan hidayah Allah. Apapun yang kita lakukan, ya, kita mencari ilmunya mana yang benar sesuai dengan perintah Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga adalah al-mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang bisa mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat, ya, dari beberapa dalil, yaitu mazhab ataupun dari hadis Rasulullah SAW, sehingga dia mencari suatu kesimpulan dan dia mengambil dan dia mengamalkannya. Dan ini hanya orang-orang yang tertentu yang dapat melakukannya, karena ada ilmu yang harus dia milikinya untuk dapat mengambil ijtihad itu. Semoga kita menjadi orang yang kedua ini, bukan orang yang pertama, sehingga sholat kita bisa kita tingkatkan, sehingga zikir yang kita lakukan akan menjadi wasilah dalam ketenangan hidup kita. Yang kedua adalah fadilah daripada keutamaan zikir ini adalah menghapus dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Ini hadis muttafaqun alaih. Ringan sekali bacaannya, tetapi kita terkadang lalai melakukannya. Subhanallah wa bihamdi. Bahkan di hadis yang lain disebutkan kalimatani khafifatani fil lisan ala lisan wa sakilatani fil mizan wa ahibbahu ila rahman. Ada 2 kalimat yang ringan kita sebut, berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, dari 2 hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa dengan berzikir seperti itu, dengan khusyuk, ya, insya Allah akan dapat menghapus dosa-dosa kita
walaupun sebanyak buih di lautan. Dan ini kata Rasulullah dalam hadisnya riwayat muttafaqun alaih. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah zikir menghidupkan jiwa kita. Dan orang yang meninggalkan zikir berarti dia telah membunuh ataupun mematikan jiwanya. Di dalam hadis disebutkan rawahu Bukhari, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seumpama orang yang hidup dan yang mati. Rasulullah sudah membandingkan orang yang selalu berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang meninggalkan zikir seperti orang yang mati. Dan termasuk zikir juga adalah apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Arti zikir maknanya ada dua. Ada yang bermakna menyebut seperti yang saya sebut tadi, subhanallah, walhamdulillah dan seterusnya. Ada artinya mengingat. Ketika kita lagi sedang duduk di ini, kita mengingat kebesaran Allah, kita melihat keagungan Allah, maka itu juga termasuk dengan zikir. Yang selanjutnya adalah mengusir atau menundukkan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zikir yang menundukkan setan ini. Dan jika setan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, kenapa disebutkan wa iza quri'al Quran fastaiz billah minasyaitonir rajim. Jika kamu akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu dari gangguan setan yang terkutuk. Karena apa? Karena ketika kita memegang Al-Quran saja, setan itu bergetar badannya. Seolah-olah ada air yang panas yang akan ditaruhkan di badannya. Dan ketika kita membaca, dia bagaimana caranya berusaha untuk menjauhkan kita dari Al-Quran itu. Jadi orang yang selalu membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, itu membuat setan itu akan lemas. Tetapi kalau kita tidak awali dengan bertaus kepada Allah, gangguan selalu datang kepada kita. Maka kita harus bertaus sebelum membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita sholat sebelum kita membaca Al-Fatihah, itu disunnahkan kita membaca ta'awuz, walaupun dengan secara pelan, bukan dengan secara zahir. Kita bertauz. Kenapa? Karena sering diganggu oleh setan di dalam sholat kita. Bahkan kita terkadang mengulang-ulang bacaan kita. Bahkan kita lupa terkadang bacaan kita itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga banyak salahnya. Kenapa? Karena gangguan setan. Bukan berarti kita sholat jauh dari setan, malah setan itu banyak sekali mengganggu kita sehingga bacaan kita kacau di dalam bacaan sholat kita. Maka disunahkan kita membaca ta'awuz. Hanya berselisih pendapat para ulama itu, ada yang mengatakan cukup sekali saja di awal, setelah doa iftitah kita membaca ta'awuz, basmalah, kemudian baru membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan setiap kali kita akan membaca Al-Fatihah setiap rakaatnya, mengulang lagi ta'awuznya kita. Itu pendapat-pendapat ulama. Yang penting bahwa itu dianjurkan, bahkan disunahkan untuk membaca ta'awuz di dalam sholat kita. Kemudian menghilangkan kesedihan dan kemurungan hati. Ini zikir. Dengan berzikir insya Allah akan menghilangkan kesedihan di dalam diri kita. Yang selanjutnya mendatangkan gembiraan dan kesenangan di dalam hati kita. Kemudian selanjutnya melapangkan rezeki dan mendatangkan keberkahan. Mendatangkan rezeki, dan rezeki bukan hanya materi, kesenangan, kesehatan, ketentraman itu juga merupakan rezeki. Yang selanjutnya membuahkan ketundukan, yaitu berupa kepasrahan diri kita kepada Allah dan mengembalikan semua urusan kepada Allah, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting itu Allah bersama orang yang berzikir. Orang yang berzikir selalu bersama Allah Subhanahu wa taala karena dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, hadis qudsi, innallaha azza wa jalla yaqul ana ma'a abdi ma zakarani wa
bi syafatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersama hambaku selagi dia mengingat aku atau berzikir kepadaku, dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebutku. Ini menandakan bahwa berzikir diutamakan dengan lisan kita. Dengan lisan kita. Di hadis yang lain disebutkan, Muaz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik?" Apa? Dia mengatakan, "Sebutlah nama Allah sampai engkau meninggal dunia dalam posisi masih menyebut nama Allah." Maka ketika orang yang meninggal dunia, kita ajarkan, kita talkinkan. Di dalam hadis disebutkan, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Ajarkan mereka kalimat la ilaha illallah dan dia mengikutinya. Maka kalimat la ilaha illallah ini adalah suatu kata yang mana bibir pun tidak perlu kita gerakkan. Coba kalau kita pegang kedua bibir kita, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, hanya lidah saja yang berfungsi masih bisa kita sebut la ilaha illallah. Pegang bibir kita, ya, tetap masih bisa kita ucapkan, kecuali kalau bibir atau lidahnya telah kaku, keluh, sehingga dia tidak bisa lagi menyebut kalimat la ilaha illallah. Maka ketika orang sakaratul maut, dia tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah, itu tanda bukti bahwa su'ul khatimah di akhir hayatnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian dengan berzikir, ya, membuat hati menjadi hidup, sebagaimana Syekhul Islam berkata, zikir bagi hati sama dengan air bagi ikan. Jadi zikir, ya, bagi hati kita sama saja air bagi ikan. Ikan kalau sudah tidak ada air, ya, dia sudah ngap-ngapan, bahkan bisa mati. Begitupun zikir. Kalau kita tidak berzikir, maka hati kita akan menjadi mati. Maka bagaimana keadaan yang akan terjadi pada ikan seandainya berpisah dengan air? Begitupun zikir. Maka kita harus perbanyak zikir kita. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan hati dari karat. Karena segala sesuatu ada karatnya, dan karat hati adalah lalai dan hawa nafsu. Sedangkan untuk membersihkan karat itu adalah dengan bertobat dan beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyelamatkannya dari azab Allah. Ini yang paling penting. Ketika kita sholat, di dalam tahiyat akhir pun kita berzikir kepada Allah. Maka isi daripada ibadah sholat kita itu adalah kita pertama membaca ayat-ayat Allah, itu pun juga termasuk zikir. Kita membaca doa-doa juga termasuk zikir, dan kita membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika tahiyat kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu pun zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar terhindar dari azab kubur dan azab api neraka. Muaz bin Jabal pernah, ya, mengatakan, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah selain daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Muaz bin Jabal adalah sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan, tidak ada amal yang dilakukan anak Adam yang lebih menyelamatkan dari azab Allah selain dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyaklah zikir kita. Berapapun itu banyaknya, ya, walaupun kita memegang tasbih, tapi jangan dibatasi hanya 100-200, tapi perbanyaklah zikir kita sehingga kita hidup dengan zikir yang kita ucapkan. Dan keutamaan daripada majelis zikir ini, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW dalam firman-Nya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la tagdu 'ainaka anhum. Allah mengatakan, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah
agar supaya dia bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah, yaitu berzikir pada waktu pagi dan petang. Maka saat ini pun bukan hanya kita yang ada di majelis ini, tetapi para jin yang muslim pun berkumpul di sini. Para malaikat-malaikat Allah berkumpul di sini karena Allah memerintahkan kepada para malaikatnya agar berhenti, agar mendengar orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa di majelis seperti ini, karena doa kita didengar oleh Allah, didengar oleh para malaikat, dan malaikat pun mengaminkan doa kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffatuhumul malaikah. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka. Allah menyebut mereka di hadapan siapa yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Artinya siapapun yang ada di sini yang sedang berzikir mengingat Allah di dalam majelis ini, Allah akan sebut-sebut namanya masing-masing di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Allah akan mengatakan, tuh hambaku yang bernama si Fulan bin Fulan telah mengingat aku, dan dibangga-banggakan di hadap makhluknya yang lainnya. Kita kalau merasa dibangga-banggakan, nama kita disebut oleh orang-orang yang terkenal pun bangganya luar biasa. Apalagi Allah ini yang menyebut nama kita dan dibangga-banggakannya di hadapan makhluknya yang lainnya. Kemudian dari hadis yang lain, Nabi SAW duduk dalam masjid dan para sahabat duduk bersamanya. Pada saat itu terdapat 3 orang yang duduk. 2 orang diantaranya menghadap Rasulullah SAW dan 1 orang lagi pergi dari sana. Kemudian Abu Waqid berkata, ini yang perawi hadisnya, kedua orang ini berdiri menghadap Rasulullah SAW. Jadi ada 3 orang yang saat itu selesai sholat. Dari ketiga orang ini setelah Rasulullah mengadakan halakoh, pertemuan seperti ini. Kemudian 2 orang itu menghadap Rasulullah untuk mengikuti kajian Rasulullah, dan satunya berpaling, yaitu keluar dari masjid. Satunya langsung menghadap Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Satunya malu-malu di belakangnya karena mungkin masih banyak dosa dia merasa, akhirnya duduk malu-malu. Apa kata Rasulullah? Kedua orang yang berdiri menghadap Rasulullah, salah satu dari mereka berdua melihat ada tempat duduk kosong di halaqah itu, kemudian duduk di sana, dan yang satunya lagi di belakang orang-orang tersebut. Ketika itu Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu siapa 3 orang tadi? Beritakan siapa 3 orang tadi. Adapun orang yang satu, orang itu datang kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah akan melindunginya. Yaitu orang yang pertama langsung menghadap Rasulullah, ingin mengikuti kajiannya, kata Rasulullah, orang itu akan mendapatkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua malu-malu, dia merasa malu kepada Allah mungkin karena masih banyak dosanya, maka Allah pun akan malu kepadanya. Adapun orang yang ketiga yang pulang daripada jamaah tadi, berpaling, maka Allah juga akan berpaling daripadanya. Muttafaqun alaih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat, kemudian ada kajian, minimal kita datang sebentar, kita mendengar sebentar. Kalaupun ada pekerjaan yang penting baru kita tinggalkan. Kenapa? Barang siapa yang berpaling daripada kajian itu, maka kata Rasulullah, Allah akan berpaling daripadanya. Nauzubillah kalau kita tidak dianggap lagi oleh Allah sebagai hambanya, permohonan kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam bukunya disebutkan, sesungguhnya majelis zikir adalah majelisnya para malaikat. Adapun majelis yang berbicara masalah dunia di dalamnya bukanlah majelis para malaikat, kecuali disebutkan nama Allah di dalamnya. Jadi kalau kita lagi sedang kumpul-kumpul, jangan lepas walaupun urusan duniawi, tapi nama Allah jangan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan nama Allah, maka Allah pun akan meninggalkannya. Kemudian di sebuah hadis yang lain disebutkan, Muawiyah keluar menemui sebuah halaqah, dan dalam perkumpulan dalam masjid, dan berkata, apa yang membuat kalian duduk di sini? Orang-orang pun menjawab, kami duduk di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muawiyah berkata, demi Allah, apakah kalian duduk di sini hanya untuk itu? Mereka menjawab, demi Allah, kami duduk di sini hanya untuk itu. Jadi niatkan ketika kita sedang duduk-duduk, kita mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa zikir ini ya dapat menghapus semua dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak sekali hadis-hadis ya tentang penghapus daripada dosa ini. Ya. Basmalah ya. Salah satu adalah zikir yang bisa kita dawamkan. Hamdalah, istighfar, hauqalah. Apa itu hauqalah? Hauqalah itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian al-masyiah itu masya Allah. Syahadat atau tahlil, tasbih, ini semua adalah bentuk-bentuk zikir yang dapat menghapus daripada dosa-dosa kita. Maka zikir-zikir apa saja yang bisa menghapus daripada dosa kita dan memberat timbangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Artinya kalimat sekecil apapun yang kita ucapkan, itu akan menjadi pemberat daripada timbangan itu. Timbangan pada hari kiamat, pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa yang berat timbangan yang kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang merugikan dirinya. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Itu di dalam surah Al-A'raf ayat 9. Di ayat yang lain juga, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, bukan tidak ada amal ya, tapi ringan timbangannya ya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka kalimat apa saja yang perlu kita dawamkan? Yang pertama, sebagaimana yang saya sebutkan di pertama tadi, kalimatani khafifatani ala lisan wa saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang diucapkan sangat ringan di lidah, berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dawamkan tasbih ini pada waktu pagi dan petang, insyaallah akan memberat timbangan kita. Kemudian di hadis yang lain, salah laqad qultu ba'diki arba'a kalimatin salah samart ya. Sesungguhnya aku membuat 4 kalimat, 3 kali seandainya ditimbang dengan apa yang kamu bacakan seharian, niscaya menyamai ya. Jadi ada 4 kalimat, 3 kali saja kita sebutkan ya, dengan bacaan itu sehari saja niscaya dia akan menyamai timbangan ataupun seluruh ya, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Jadi 4 kalimat ini yang apabila kita sebutkan, dia akan memenuhi timbangan kita. Ya. Dari Abu Malik juga disebutkan Rasulullah bersabda, dan alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Jadi kalau kita baca ayat tasbih ini, dia akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Kemudian ada lagi zikir-zikir yang perlu kita dawamkan selanjutnya.